Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang sangat menarik mengenai tentang pentingnya menghafal Al-Quran atau sebagian dan keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini adalah merupakan hadis hasan dan juga sahih. Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang di dalamnya tidak ada sesuatu dari Al-Quran ibarat rumah yang roboh. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini hadis hasan dan juga sahih. Jadi betapa pentingnya seorang muslim di samping dia mempelajari Al-Quran dan dia berupaya untuk menghafal beberapa ayat atau surat dari Al-Quran. Seseorang muslim yang di dalamnya tidak Al-Quran ibarat seperti rumah yang roboh. Tentu rumah itu tidak berfungsi secara maksimal. Bahkan ada keutamaan mendengarkan Al-Quran dan mengeraskan bacaan untuk diperdengarkan dan bolehnya melakukan Al-Quran. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa mengeraskan Al-Quran dan melakukannya tidak diperbolehkan. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Benarkah pernyataan yang semacam ini? Jawabannya, hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, man istama'a ila ayatin min kitabillahi kataballahu lahu hasanah mudha'afah wa man tala ayatin min kitabillahi kanas lahu nuran yaumal qiyamah, rawahu Ahmad. Diceritakan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Barang siapa yang mendengarkan suatu ayat dari Al-Quran, maka Allah mencatatnya sebagian kebaikan yang berlipat. Dan barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, maka menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi, membaca Al-Quran dengan suara keras, dalam artian keras tidak mengganggu, ya. Namun ada catatan-catatan penting. Ada sebuah pernyataan, mungkin kalau nggak salah hadis. Ketika membaca Al-Quran, lalu datanglah seorang yang melakukan sholat, maka bacaan Al-Quran, maka iramanya disirikan, agak diminimkan, agar supaya tidak mengganggu kehusyuan dalam sholat. Jadi, barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, maka menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu adalah keadaan yang sangat gelap. Namun bagi mereka yang membaca satu ayat dari Al-Quran, apakah dia paham makna atau tidak, maka satu ayat itu menjadi cahaya baginya di hari yaumil qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanus shaut yataghani bil Qur'an yajharu bih, muttafaq alaih. Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti yang dia izinkan kepada seorang nabi
yang bagus suaranya, di mana beliau memperindah Al-Quran dengan keras. Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti yang Dia izinkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya, di mana beliau memperindah Al-Quran dengan suara yang keras. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih. Bahkan dalam hadis lain dinyatakan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik, yang bagus, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran, dia tidak memperindah bacaan Al-Quran, tentunya dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, tidak lepas daripada makharijul huruf, sifatul huruf. Selain dia memahami ilmu tajwid dengan benar, dia memahami dan dia memperindah bacaan ayat Al-Quran tersebut, maka itu adalah dianjurkan. Tetapi barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran, jadi membaca Al-Quran dengan memperolok-olok, dengan nada yang tidak beraturan, sehingga didengar tidak enak didengar. Di samping dia tidak sesuai dengan ilmu tajwid, kemudian tidak diperindah bacaan Al-Qur'annya, maka falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Dan hadis ini adalah sebagai dasar bahwa membaca Al-Quran harus diperindah. Harus diperindah dan sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Kemudian ada pertanyaan, bolehnya membaca sebagian ayat atau surat pilihan tertentu dan faidahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Al-Fatihatu lima quri'at lah. Al-Fatihah sesuai dengan tujuan membacakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam, maka tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita tidak dicatat sebagai orang yang lupa kepada Allah, maka diusahakan kita untuk membaca Al-Quran dalam semalam 100 ayat, lebih banyak lebih bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini adalah sahih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lau 'allimannaka ya Aba Sa'id a'zama suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya asabul masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Sungguh aku akan mengajarkanmu, wahai Abu Sa'id, surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Sab'ul Masan, yang agung yang diberikan kepada aku. Diriwayatkan dari Anis Solsol, man qara'a surat al-Baqarah tuwija bitajin fil jannah. Rawahul Baihaqi fi Syu'bul Iman, hadis sahih. Diriwayatkan dari Abi Solsol, barang siapa membaca surat Al-Baqarah, maka ia akan diberi mahkota di surga. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi ada keutamaan, keunggulan membaca surat-surat tertentu. Ini dianjurkan.
nazala malakun minas sama'i wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatal kitab wa khawatima suratil baqarah lam taqra biharfin minha illa utitahu. Malaikat telah turun dari langit dan berkata, kabarkanlah wahai Muhammad dengan dua cahaya yang telah diberikan kepada engkau, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum engkau, yaitu surah Al-Fatihah dan ayat-ayat akhir surah Al-Baqarah. Kamu tidak membacanya dengan satu huruf, kecuali kamu dikabulkan. Apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, dengan membaca surah Al-Fatihah dan akhir daripada surah Al-Baqarah, maka keinginan, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Man qara'al ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah dalam satu malam. Satu malam dia membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah, maka akan mencukupinya. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad wallazi nafsi biyadihi innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Rahul Imam Bukhari. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surah Al-Ikhlas. Demi zat yang aku dalam kuasanya, sungguh kata Nabi, surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga daripada Al-Quran, sulus Al-Quran. Membaca surah Al-Ikhlas satu kali sama dengan 1/3 Al-Quran. Membaca surah Al-Ikhlas dua kali, 2/3 Al-Quran. Ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka nilainya sama dengan menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah SWT, ini saja untuk pengajian atau pemaparan hadis pilihan mengenai tentang keutamaan Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi al-fakir dan umumnya para teman-teman sekalian. InsyaAllah dalam segmen berikutnya kita akan dilanjutkan mengenai tentang keutamaan Al-Quran dan tentang keutamaan-keutamaan atau pengajian yang insyaAllah mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu dekat kepada Allah dan haus akan tentang ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.